Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu di channel Berita Kehidupan. Firman adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ayat yang baru kita baca itu tentang kejadian pada waktu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit keras, bahkan dikatakan hampir mati. Yang menarik pada cerita ini adalah tidak seperti mujizat yang lain yang Yesus lakukan, di mana orang berduyun-duyun menghampiri dia. Bahkan kalau Anda ingat cerita pada waktu yang perempuan sakit pendarahan, dia berkata bahwa asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Nah, berbeda dengan kejadian itu semua, pada saat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira ini, maka si perwira ini tidak mengizinkan Yesus datang karena dia merasa tidak layak menerima Yesus di sana. Tetapi dia menyuruh Yesus mengucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, ini yang menarik dari mujizat-mujizat Yesus yang lain. Karena si perwira tadi menggambarkan bahwa aku punya seorang bawahan. Kalau aku berkata kepada bawahannya pergi, maka dia akan pergi. Kalau aku berkata pada bawahannya datang, maka dia akan melakukan itu. Dan kalau aku berkata lagi pada bawahannya kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya. Dan sikap itu yang membuat akhirnya Yesus kagum. Sikap itu yang akhirnya membuat Yesus berkata bahwa iman seperti ini dia belum pernah temui di Israel. Nah, dari kejadian ini kita melihat ada satu hal yang istimewa pada peristiwa mujizat Yesus, di mana Yesus menyatakan mujizatnya kepada seseorang yang mengerti apa itu arti otoritas, apa itu arti kewenangan. Dan topik hari ini yang saya akan bahas mengenai divine authority atau otoritas ilahi. Dari banyak kejadian, dari banyak peristiwa dalam kehidupan Yesus, kita udah tahu bahwa pada diri Yesus ada segala kuasa, ada segala wewenang, ada segala otoritas untuk dia melakukan apapun juga, karena dia adalah Allah itu sendiri, Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada saat Yesus mengajar di bait suci, orang-orang pada saat itu sangat terkagum-kagum. Kenapa? Karena Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, kata firman Tuhan. Dan itu adalah gambaran dari otoritas, dari kewenangan, dari kuasa yang ada pada diri Yesus. Dan perwira ini mengerti tentang apa itu artinya otoritas. Perwira ini tahu bahwa dengan otoritas yang Yesus punya, dengan wewenang yang Yesus punya, maka hambanya akan sembuh tanpa Yesus harus datang. Kejadian yang lain mungkin yang kita tidak terlalu asing adalah kalau kita lihat di Matius 8 ayat 26 sampai dengan 27. Ini cerita pada waktu Yesus menenangkan angin ribut, Itu juga membuat orang-orang pada heran bagaimana mungkin angin ribut itu bisa taat kepadanya. Kita lihat ayatnya ya. Itu Matius 8 ayat 26 sampai 27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kau takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa otoritas tertinggi,
kewenangan tertinggi itu ada pada pribadi Yesus. Dia itu adalah manifestasi dari keberadaan Allah sendiri. Dia itu adalah Allah. Dalam diri Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, itulah ada dalam diri Yesus. Gitu ya, dia sebagai satu pribadi dari Allah Tritunggal. Gitu. Dan itu semua menjadi satu kenyataan yang orang melihat bagaimana Yesus berkuasa, bagaimana Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Dan perwira tadi mengerti tentang ada satu otoritas pada diri Yesus. Gitu. Nah, kita akan melihat lebih detail mengenai otoritas ilahi, divine authority. Kata otoritas sendiri kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada beberapa definisi. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah yang diberikan oleh suatu lembaga kepada pejabatnya untuk menjalankan fungsi. Jadi otoritas itu adalah kekuasaan yang diberikan, kekuasaan yang didelegasikan oleh satu lembaga kepada pejabat di lembaga itu supaya mereka bisa melakukan fungsinya. Itu salah satu definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi yang kedua adalah hak untuk bertindak. Dijelaskan lagi mengenai wewenang atau kekuasaan, dan yang keempat adalah hak untuk memerintah orang lain. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti otoritas. Jadi otoritas itu adalah sesuatu kuasa atau wewenang yang didelegasikan kepada orang lain supaya orang yang bersangkutan bisa menjalankan fungsinya, sehingga dia bisa memerintah, dia bisa punya kewenangan, dia punya kemampuan untuk melakukan satu tugas tertentu, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat sumber-sumber otoritas ini ada beberapa macam tentunya. Nah, sumber-sumber otoritas ini ada macam-macam. Salah satunya adalah sumber di mana kita bisa mendapat otoritas adalah salah satunya dari manusia, gitu ya. Misalnya karena satu jabatan tertentu, akhirnya kita mendapat sebuah otoritas. Misalnya kita dipercayakan menjadi satu pimpinan perusahaan, maka pemilik perusahaan memberikan pada kita otoritas, memberikan kewenangan pada kita untuk menjalankan perusahaan, untuk mendisiplinkan karyawan. Itu adalah otoritas yang datang dari manusia, dari sebuah lembaga, gitu ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa otoritas yang datang dari manusia, ruang lingkupnya terbatas. Misalnya tadi saya contohkan, kalau kita mendapat otoritas dalam perusahaan, maka wewenang yang kita bisa lakukan hanya terbatas dalam perusahaan itu saja. Di luar itu tidak bisa, gitu. Karena itu bukan daerah yurisdiksi kita istilahnya, gitu ya. Jadi otoritas yang datang dari manusia, dia punya keterbatasan, dia punya boundaries tertentu, ya, punya area kerja tertentu, gitu. Dan yang kedua adalah otoritas yang datang dari Allah. Otoritas yang datang dari Allah itu karena Allah mendelegasikan kuasanya kepada umatnya, karena Allah memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada umatnya, kepada gerejanya. Kita akan lihat dalam Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Itu adalah otoritas yang didelegasikan, itu adalah kuasa yang diberikan. Gitu. Itu datangnya dari Allah. Gitu. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus bilang seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus yang berhak memberikan kuasa itu karena pada dirinya ada segala kuasa. Tadi saya sudah bilang, Yesus itu adalah segala kepenuhan Allah berkenam diam di dalam dia. Pada Yesus ada segala kuasa, dan dia yang berhak memberikan otoritas, memberikan kuasa pada murid-muridnya. Gitu. Jadi jelas saudaraku, ada dua sumber otoritas. Pertama datang dari manusia, dari sebuah lembaga tertentu. Karena jabatan kita, karena sesuatu yang kita menjadi tanggung jawab kita dapat mendapat otoritas. Dan yang kedua, otoritas datang dari Allah. Karena kita adalah murid-muridnya, kita adalah umat yang ditebusnya. Dan Allah memberikan pada kita otoritas untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang menjadi target atau sasaran dari otoritas yang kita punya? Gitu. Kalau Allah memberikan otoritas, maka otoritas itu tidak bisa kita gunakan sekehendak hati kita. Ada target atau sasaran apa sih yang dimana otoritas itu akan diimplementasikan? Dalam 1 Korintus 15 ayat 25 dikatakan seperti ini. Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Jadi otoritas yang diberikan pada gerejanya adalah kepada musuh-musuhnya, kepada musuh-musuhnya Allah. Dan dalam firman Tuhan dikatakan pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh yang jahat. Dan itu adalah musuh-musuhnya Allah. Dan otoritas kita itu kita gunakan untuk itu. Otoritas kita adalah itulah target sasaran otoritas kita. Dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Itulah sasaran otoritas kita. Jadi hati-hati saudaraku,
Otoritas kita sasarannya kepada iblis dan segala pekerjaannya, bukan kepada manusia tertentu. Otoritas yang datang dari Allah sasarannya bukan pada manusia, tapi sasarannya adalah kepada iblis dengan segala pekerjaannya, dan tentunya hal-hal yang menyangkut kedagingan, gitu ya. Dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, ini pada waktu Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang seperti ini, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada otoritas pada gereja Tuhan, ada wewenang pada gereja Tuhan, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Itu. Jadi target otoritas yang Yesus berikan, yang Allah berikan, itu bukan diimplementasikan untuk manusia, bukan diimplementasikan untuk orang lain, tetapi itu targetnya adalah kepada iblis dan segala pekerjaannya. Jelas ya saudaraku ya? Oke. Nah, pekerjaan iblis ini macam-macam. Tentunya tidak selalu kita bicara soal apa sih namanya sesuatu hal yang spooky, yang seram-seram. Terus sudah gitu kita bisa aja menangkis iblis, menghardik iblis dengan segala pekerjaannya bisa. Tetapi jangan lupa bahwa iblis juga bekerja dengan secara perlahan-lahan melalui keadaan sekitar kita, dengan menimbulkan kecewa, menimbulkan sakit hati, menimbulkan rasa putus asa dan macam-macam. Dan kita harus berkuasa atas itu. Itulah sasaran otoritas yang Yesus berikan. Itulah otoritas yang harus kita laksanakan gitu loh. Ya, hal-hal yang kedagingan termasuk dengan menaklukkan keinginan daging kita. Gitu. Itulah sasaran yang utama dari otoritas. Dan sekali lagi kata firman Tuhan tadi bahwa otoritas itu tidak kita gunakan dalam sesama manusia atau dalam tubuh Kristus. Hati-hati saudaraku. Kita sering mendengar kata otoritas di gereja, tapi hati-hati bahwa otoritas itu tidak kita gunakan terhadap sesama tubuh Kristus. Otoritas itu kita hanya gunakan terhadap iblis dan segala bentuk pekerjaannya. Entah itu kedagingan, entah itu dosa, entah itu kekecewaan, putus asa, sakit hati, dan macam-macam. Gitu. Tetapi bukan kepada sesama tubuh Kristus. Kalau kita lihat ayatnya dalam Matius 20 ayat 25 sampai 26, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Gitu. Lanjutannya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kepemimpinan di dalam tubuh Kristus itu bukan kepemimpinan berdasarkan otoritas, tetapi kepemimpinan yang didasari dari sebuah bentuk keteladanan. Gitu. Dan Yesus menggambarkan di sana pembesar-pembesar menjalankan kewenangannya dengan keras, tetapi tidak di antara kamu. Barang siapa yang menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi yang hamba dan menjadi teladan. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, atas domba-domba. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi domba-domba itu. Jadi jelas sasaran otoritas yang kita punya itu sama sekali bukan kepada jemaat atau pada tubuh Kristus. Sasaran otoritas yang Allah berikan pada kita adalah untuk pada iblis dan semua bentuk pekerjaannya. Entah itu tadi saya bilang sakit hati, entah itu rasa kecewa, entah itu rasa putus asa, dan hal kedagingan, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang iblis sodorkan. Di sanalah umat Tuhan harus berkuasa. Di sanalah umat Tuhan melaksanakan otoritas yang Yesus berikan supaya mereka hidup dalam kemenangan. Jadi otoritas sama sekali bukan karena posisi tertentu. Karena kalau otoritas yang berasal karena posisi, itu adalah otoritas yang datang dari manusia. Otoritas yang datang dari manusia itu muncul karena posisi suatu organisasi. Itu otoritas datang dari manusia. Dan ingat saudaraku bahwa otoritas yang datang dari manusia, cakupannya atau wewenangnya sangat terbatas. Tetapi otoritas yang dari Allah itu ditujukan untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan segala bentuk pekerjaan lain pada manusia. Bukan semata-mata diberikan kepada sesama tubuh Kristus. Gitu. Dan Yesus pun pernah mendegar murid-muridnya pada saat mereka menyalahgunakan otoritas. Kita akan lihat beberapa kejadian di mana terjadi penyalahgunaan otoritas. Yaitu pada saat Yesus hendak ke Yerusalem, terus dia melewati Samaria, dan kemudian orang-orang Samaria menolak Yesus melalui tempat itu. Kemudian dua muridnya Yakobus dan Yohanes waktu itu berkata bahwa apa perlu kita menurunkan api dari langit untuk menghukum mereka? Gitu. Kita lihat ayatnya dalam Lukas 9 ayat 53 sampai 54. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menurunkan api
dari langit untuk membinasakan mereka. Ini adalah satu bentuk penyalahgunaan otoritas. Mereka tidak mengerti bahwa otoritas yang mereka punya, otoritas yang Yesus berikan kepada mereka, itu bukan untuk umat Tuhan. Itu bukan diimplementasikan kepada umat Tuhan. Tetapi itu semata-mata untuk iblis dan segala bentuk pekerjaannya. Itu, dan tadi kata Petrus bilang, jangan bertindak untuk memerintah, tetapi hendaklah jadi teladan. Dan Yesus berkata bahwa pemerintah-pemerintah menjalankan otoritasnya dengan keras, tetapi tidak begitu di antara kamu. Barang siapa yang menjadi terbesar, dia harus menjadi yang teladan. Kepemimpinan di dalam Tuhan, kepemimpinan dalam gereja Tuhan, itu tidak didasarkan berdasarkan posisi, tetapi itu berdasarkan teladan, berdasarkan saling melayani. Barang siapa menjadi terbesar, hendaklah dia yang jadi pelayan dari semuanya. Gitu. Dan penyalahgunaan otoritas itu banyak. Ada beberapa contoh dalam firman Tuhan bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan otoritas. Salah satunya adalah pada waktu Yesus dihakimi, kemudian Yesus berhadapan dengan Pilatus. Pilatus berpikir sebagai seorang gubernur, dia punya wewenang untuk melakukan sesuatu terhadap Yesus, entah membebaskannya. Pilatus tidak mengerti bahwa wewenang yang dia punya itu hanya sekedar otoritas yang datang dari manusia. Yang tadi saya sudah bilang, kalau datang dari manusia, maka semuanya terbatas, segala sesuatunya terbatas, dan dia tidak berwenang apa-apa terhadap Yesus. Dan itu adalah salah satu bentuk di mana Pilatus tidak mengerti batasan wewenangnya. Kita akan lihat ayatnya di dalam, sebentar saudaraku, Yohanes 19 ayat 10-11, dikatakan seperti ini. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau? Pilatus berpikir dengan kuasa yang ada padanya, dengan otoritas yang ada padanya sebagai gubernur, dia sanggup membebaskan Yesus. Gitu. Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Pilatus berkata seperti itu. Tetapi kemudian Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Yesus sudah memberitahu, dan Yesus tahu bahwa Pilatus hanya mempunyai kuasa yang datang dari manusia, hanya mempunyai otoritas yang datang karena jabatan tertentu, hanya mempunyai otoritas yang datangnya dari manusia karena faktor jabatan tadi. Dan Yesus tahu bahwa wewenang yang Pilatus punya itu hanya terbatas. Dan ini yang Pilatus tidak mengerti. Ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Pilatus merasa bahwa dia berkuasa membebaskan Yesus, atau dia berkuasa untuk menyalibkan Yesus. Gitu. Terus jawab Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Kalau dari manusia semuanya terbatas. Kalau kita wewenang yang tinggi, itu datangnya, otoritas yang tinggi itu datangnya dari Allah. Tidak mempunyai kuasa, tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Itu salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang, di mana orang merasa bahwa dia punya wewenang terhadap orang lain. Dia merasa punya wewenang terhadap nyawa seseorang. Gitu. Padahal itu semua tidak begitu. Gitu. Sekali lagi, wewenang yang kita punya, kalau itu datang dari manusia, maka kita harus mengerti bahwa wewenang itu punya batasan kerja, punya daerah yurisdiksi. Kalau saya ilustrasikan sederhana ya, misalnya ada seorang polisi, misalnya anggap begitu, dia mungkin orangnya kecil, kurus, dalam sebuah lalu lintas yang padat atau sebuah lalu lintas yang ramai, tiba-tiba ada sebuah kendaraan besar. Ini ilustrasi ini sering banyak digunakan. Ada kendaraan besar, supirnya badannya besar, bertato, kemudian si polisi ini cukup mengangkat tangan dan supirnya berhenti. Gitu. Nah, si polisi ini harus mengerti bahwa dia hanya bisa melakukan itu apabila dia berada pada daerah yurisdiksinya. Apabila dia berada pada daerah di mana dia bisa melaksanakan otoritas itu. Di luar daerah itu tidak bisa. Gitu. Nah, itu adalah bentuk batasan wewenang yang dia harus mengerti. Di luar itu maka terjadi penyalahgunaan wewenang. Gitu. Dan otoritas ini punya batasannya, tadi saya bilang. Yang dari manusia tentunya karena faktor jabatan. Gitu. Dan Pilatus nggak mengerti. Penyalahgunaan yang kedua adalah pada waktu terjadi peristiwa anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa waktu itu mencoba mengusir orang yang kerasukan setan menggunakan nama Yesus. Dia mencoba menggunakan otoritas atas nama Yesus. Tetapi dia tidak berhak menggunakan itu karena dia bukan anak-anak Tuhan. Karena dia bukan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan dia tidak punya otoritas sama sekali untuk melakukan hal itu. Itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan otoritas. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 14-15. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan kemudian ceritanya kita tahu bagaimana
setan itu pasti namanya menyiksa anak-anak sekewa, gitu. Nah itu adalah bentuk bagaimana dia tidak mengerti otoritas yang dimilikinya, gitu. Dia orang yang tidak berhak menggunakan otoritas. Jadilah saudaraku, jadi secara garis besar saya simpulkan sementara ini, otoritas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang diberikan dari lembaga lain atau diberikan dari orang yang lebih tinggi dari dia. Otoritas ada dua, otoritas yang datang dari manusia dan otoritas yang datang dari Allah. Otoritas yang datang dari manusia itu punya keterbatasan, itu karena jabatan kita, karena daerah tertentu sehingga kita punya otoritas untuk itu, dan itu terbatas. Dan yang kedua adalah otoritas yang datang dari Allah. Otoritas yang datang dari Allah itu tidak diimplementasikan untuk manusia atau tubuh Kristus yang lain. Tapi otoritas yang datang dari Allah semata-mata ditujukan untuk setan dan semua pekerjaannya dan semua hal-hal yang bersifat kedagingan. Itulah sasaran dari otoritas. Gitu. Dan penyalahgunaan otoritas terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tadi saya sudah bilang kalau dia dalam Pilatus menggunakan sesuatu otoritas yang sebenarnya dia tidak berwenang atas itu. Anak-anak sekewa melakukan otoritas bagaimana dia mencoba mengusir setan sementara dia sendiri bukan pengikut Kristus, tidak ada Kristus di dalam dirinya. Itu sehingga dia tidak bisa menggunakan otoritas yang dimilikinya. Itu. Nah, ini contoh-contoh dalam firman Tuhan bagaimana otoritas itu sesuatu yang diberikan kepada orang yang memang Tuhan pilih. Gitu. Dan kalau kita lihat ini sangat berbeda dengan kejadian pada waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kalau kita mau bandingkan peristiwa anak sekewa tadi dengan waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang Elok, yang menarik di sini adalah pada waktu yang anak sekewa dia mengusir dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, kemudian setan berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi siapakah kamu? Itu. Tetapi yang di cerita waktu Petrus membangkitkan orang yang lumpuh di gerbang Elok, waktu itu Petrus melihat ada orang lumpuh, orang itu memandang dan mengharapkan sesuatu yang bisa Petrus berikan. Kemudian Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya itu yang aku berikan. Dan apa yang Petrus punya? Yang Petrus punya adalah di dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Petrus melakukan otoritas yang dia punya. Petrus melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang dia punya. Itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekewa. Dan anak-anak sekewa melakukan penyalahgunaan otoritas. Nah, dari contoh cerita Petrus dengan anak-anak sekewa tadi, kita tahu bahwa orang yang memiliki otoritas itu orang yang memang berhak menggunakan itu. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih bukti kepemilikan otoritas pada seseorang. Kalau kita lihat misalnya kalau secara manusia, secara fisik, kalau kita lihat misalnya polisi tadi, maka dia bisa melakukan tugasnya, dia punya otoritas sebagai polisi, dan dia pasti paling tidak punya badge atau lencana, dia punya seragam. Itu adalah bukti otoritas yang dia miliki. Jadi bukti otoritasnya ditunjukkan dengan badge atau lencana dan seragam, gitu. Kalau kita lihat yang lain-lain, misalnya seorang yang punya jabatan tertentu, maka bukti otoritas bahwa dia memang mempunyai jabatan yang membuat dia mampu melakukan otoritas adalah mungkin ada dengan bentuk surat pengangkatan. Itu adalah bentuk-bentuk legal sebuah kepemilikan otoritas. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan umat Tuhan? Kita tadi melihat bagaimana Petrus melakukan sesuatu yang dia miliki, dan dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya itu kuberikan. Dia berhak menggunakan otoritas karena dia pemilik, yang dia mendapat otoritas itu dari Allah. Nah, sekarang kita lihat apa sih bukti legal kalau kita memiliki otoritas dari Allah, otoritas ilahi. Bukti yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melakukan otoritas ilahi kalau dia tidak hidup dengan firman Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia bertobat menerima Yesus, dan firman Tuhan berdiam dalam dia. Itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak sekewa, sekalipun mereka anak imam kepala. Mereka tidak hidup dalam Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus, bahkan mereka hanya memakai nama Yesus yang diceritakan oleh Paulus. Dia sama sekali tidak punya kehidupan dalam firman Tuhan. Bukti legal bahwa kita berhak menggunakan otoritas yang dari Allah apabila ada firman Tuhan yang hidup dalam kita. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dibilang seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Legalitas kita terhadap otoritas yang datang dari Allah apabila kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, kalau kita hidup dengan firman Tuhan dan firman Tuhan diam di dalam kita, maka kita berhak menggunakan otoritas yang datang dari Allah. Sekali lagi saudaraku ya, otoritas datang dari Allah bukan digunakan untuk manusia.
Otoritas yang datang dari Allah digunakan untuk setan dan semua pekerjaannya. Hal-hal yang menyangkut hawa nafsu, kita bisa berkuasa atas hawa nafsu kita. Kita bisa berkuasa atas rasa kecewa. Itu otoritas yang kita bisa gunakan apabila kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan firman Tuhan, maka kita berkuasa apabila iblis menawarkan kekecewaan. Apabila iblis menawarkan rasa sakit hati, kita bisa berkuasa untuk menangani itu. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ingat, semua firman Tuhan, doa apapun yang kita terima, itu semua harus dibarengi dengan Roh Kudus. Gitu. Harus ada pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Kita lihat ayatnya. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Lanjutannya, sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Itulah otoritas yang kita punya apabila Roh Kudus diam dalam kita dan ada firman Tuhan di sana. Dua itu adalah bukti legal di mana kita bisa menggunakan otoritas ilahi. Kita boleh cuma jemaat biasa, kita boleh cuma orang biasa di gereja atau dimanapun, tetapi kita juga tetap bisa berkuasa, kita tetap bisa punya otoritas tentang suatu pekerjaan yang bisa lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat kekecewaan datang, pada saat rasa sakit hati, rasa putus asa datang, kita harus berkuasa atas itu. Itulah otoritas ilahi yang Tuhan berikan, supaya gereja Tuhan hidup dalam kemenangan, supaya gereja Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Gitu. Dan dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Nah, kita lihat satu ayat yang terakhir dalam Matius 16 ayat 19. Dikatakan seperti ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Yesus bilang seperti itu pada murid-muridnya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itulah otoritas yang Yesus berikan buat gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan, semua kita umat Tuhan, Anda boleh pelayan Tuhan, Anda boleh hamba Tuhan besar, Anda boleh jemaat biasa, dan kita semua adalah orang-orang yang Tuhan berikan otoritas. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dan Kristus berdiam dalam kita dalam bentuk firman-Nya, dan Roh Allah memenuhi kita, maka kita punya kuasa untuk menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Kita berkuasa untuk menghancurkan segala sesuatu yang iblis berikan, sehingga kita hidup berkemenangan. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita pemenang menghadapi segala sesuatu yang iblis tawarkan. Gitu. Satu ayat lagi. Dalam Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dialah yang diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Lanjutannya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Jadi segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus menjadi kepala, jemaatnya menjadi tubuhnya. Dan berarti dengan kata lain, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus bersama-sama dengan jemaat. Jemaat berkuasa, gereja Tuhan berkuasa. Mari hidup sebagai orang-orang yang berkuasa. Mari hidup dengan orang-orang yang punya otoritas ilahi. Otoritas bukan mengatur orang lain. Otoritas bukan untuk mengatur orang-orang di sekitar kita, tapi otoritas untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Otoritas untuk menaklukkan segala sesuatu yang iblis tawarkan dalam kehidupan kita. Pada saat ada sesuatu yang datang, bagaimana ada otoritas ilahi untuk menahan itu semua, sehingga gereja Tuhan hidup berkemenangan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.